gimana Ustadz untuk melihat kriteria itu memilih kambing yang tepat untuk sebagai hewan kurban? Kambing itu perlu dikasih sayangi. Masya Allah. Ya, jadi begitu ketika makan baca Bismillah dulu, Bismillah. Kitanya Bismillah. Kita Bismillah. Kedekatan seorang pengelola farm dengan hewan itu memang harus ada seperti itu. Jadi ketika kita melihara hewan itu bukan sekedar kita ngasih makan dan minum, membersihkan saja, tidak. Kalau nggak ingin kambingnya mati, ya jangan beternak. Namanya melihara makhluk hidup. Makhluk hidup itu pasti resikonya mati. Yang punya aja mati, masa yang dipelihara nggak boleh mati kan gitu. Tahu model kambing murung sama kambing galau itu ngerti ya? Nah, kita sebagai orang awam, cara melihat kambing murung itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu Ustadz Rosyid Ridho. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz, kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau ini salah satu Ustadz, tapi banyakkan hidupnya bukan di mengajar Ustadz. Iya. Tapi tetap Ustadz. Masih statusnya Ustadz. Hanya status ya. Di masyarakat. Ustadz Rosyid Ridho. Ya. Ini karena kita mau mendekati Idul Adha. Jadi kita akan bicara sesuatu yang berkaitan dengannya juga. Iya. Bukan berarti bicara hukum-hukumnya, tidak, tapi kita akan bicara masalah perkambingan. Iya. Perwedusan ya. Perwedusan. Nah, kalau bahasa Jawanya perwedusan atau perkambingan itu. Nah, satu pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, antum kan backgroundnya pondok, Ustaz. Iya. Ya. Kok bisa masuk ke perkambingan atau perwedusan ini lewatnya mana ini? Iya. Lewat wasilah siapa gitu? Tahu bisa ke situ. Atau salah satu doa dari asatid dulu atau doanya orang tua mungkin, atau seperti apa Ustaz? Atau backgroundnya dulu Ustaz? Backgroundnya sekolahnya seperti apa? Iya, itu sebenarnya rahasia ilahi seperti itu ya. Saya bilang rahasia ilahi gitu. Iya. Jadi memang background saya sendiri itu tidak ada namanya sekolah di peternakan, nggak ada seperti itu. Ada. Sama sekali. Sama sekali seperti itu. Ya. Jadi memang itu dari hobi gitu ya. Hobi saya sejak kecil itu memang hobi saya itu dengan hewan itu suka. Apapun hewan. Apapun hewan suka seperti itu. Apapun hewan suka. Dan terlebih dulu dari kecil gitu kan, sudah bercengkrama dengan kambing sama domba gitu. Bercengkrama ngobrol apa gitu? Iya, ngobrol sama sama kambing dan domba seperti itu. Jadi ketika waktu kecil SD itu ya, mungkin yang lainnya bermain, saya beda seperti itu. Setelah pulang sekolah yang ngarit, kalau nggak ngarit angkon kambing. Oh, berarti dari kecil udah ada kambing di rumah? Dari kecil sudah ada. Maksudnya Bapak punya kambing? Oh. Orang tua itu punya, dulu sampai 25 seperti itu, dalam ekor kan itu. Lah mulai dari itu kan, ya mungkin tertanam kecintaan pada hewan itu ada. Wabil khusus kambing ya? Wabil khusus kambing, ya. Sampai ya di rumah pun dulu hewan apa aja ada seperti itu. Melihara apa aja ada seperti itu. Apalagi beliau kan dari Klaten ya? Iya. Dekat sekali dengan ikan gitu. Iya, benar. Atau punya kerabat juga mungkin? Tapi kalau saya kolam? Nah, kami nggak ada seperti itu ya. Justru ya? Nggak ada seperti itu. Melenceng ya? Iya, melenceng seperti itu. Kalau backgroundnya Ustaz, backgroundnya antum dari kecil memang dari agamanya atau pesantren full? Dari mulai MTS sampai atau kuliah pun pesantren semua? Atau? Iya. Saya setelah dari SD itu kan, saya masuk pesantren gitu. Pesantren langsung. Ya, pesantren Muhammadiyah di Klaten seperti itu. Sekarang mungkin menjadi MBS deh. MBS ya, Muhammadiyah Boarding School Klaten gitu kan, yang di Sanggal Putung. Kemudian lanjut ke Darussahadah gitu kan. Setelah itu ambil masuk daftar kuliah, kuliah di Elipia, tapi qadarullah Allah menakdirkan tidak diterima seperti itu ya. Kita ambil opsi lain gitu. Banting setir ya? Banting setir kan gitu. Ke tempat lain. Jadi memang mungkin skenario Allah kan indah seperti itu. Indah, betul. Ketika di Libya tidak masuk gitu kan, tidak diterima, kita masuk ke daftar ke Al-Islam. Al-Islam. Ya, Bekasi gitu kan. Ya, di situ kita ngambil yang yang kuliah tanpa mondok gitu kan. Ya, ketika itu dapat berapa semester? 3 atau
2 semester, kok ini kok saya nggak mutmain, saya kuliah seperti ini, kayak nggak ada asarnya, saya bilang gitu. Ya sudah, ketika saya kuliah seperti itu kan, saya sambil kerja Mas Raya itu kan. Sambil kerja, bisa Iya. ya? Iya bisa. Dulu ya mungkin jiwa-jiwanya ditanyain sama tetangga, mau apa itu ikut kami berdagang di pasar induk. Siap Di Bekasi berani. waktu itu? Di Bekasi dulu. Tapi tinggalnya di Jakarta Timur, di Klender. Ya nggak terlalu jauh sih. Ya nggak terlalu jauh seperti itu. Ya. Jadi karena memang niatnya dahulu saya merantau itu ingin sekolah seperti itu. Jadi ketika kerja itu cuman sampingan saja sebenarnya, sampingan saja. Fokusnya tetap Fokusnya sekolah. kuliah, ya. Cuman kok ketika saya ngerasakan kuliah ini kok nggak ada asarnya dan itu kok terasa tersampingkan seperti itu. Kayak hamba gitu. Iya, hamba. Karena apa itu dulu saya ngikut itu jual sayur di pasar induk Klender. Oh, berarti memang dari basicnya panjenengan antum sudah mateng ya di proses apa namanya muamalah, terutama dari dagang perdagangan. Nanti kan kita juga akan bahas perdagangan antum ini. Iya, yang boleh. bukan perdagangan manusia. Iya. Iya. Ya. Mulai di situ sebetulnya. Karena kerjanya itu kan mulai jam 5 berangkat, jam 5 sore. Jam 5 sore. Jam 5 sore karena itu pasar induk di Klender kan. Malam berarti pasarnya. Jualnya malam. Jam 5 sore sampai nanti jam 7 atau jam 8 pagi. Jadi semalam itu nggak tidur. Besok sekolah lagi. Nah, ketika seperti itu, nanti apa itu ketika jadwal kuliah itu kan masuk kadang jam 8, jam 10 itu kan. Waduh. Wah, ini sudah capek saya semalam nggak bisa. Walaupun nanti di sela-sela ketika jualan itu tidak ada pembeli, itu kan bisa belajar seperti itu. Bisa belajar. Tapi ternyata badan itu nggak kuat seperti itu. Nggak kuat. Walaupun Masya Allah di sana itu kayak seperti rumah sendiri. Masya Allah. Itu tempatnya Bude ya? Atau sebenarnya tetangga jauh, ya tetangga jauh, gitu ya. Di situ ya kayak suruh nginep di rumahnya sendiri, udah gaji full, makan full. Kalau ketika di pasar mau makan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, silahkan. Selama kamu mampu, silahkan. Tapi ternyata di situ tidak mutmain gitu ya. Jadi nggak ada rasa ya? Nggak ada rasanya kok hampa ya. Mulai dari itu saya bertekad sudah saya tak mundur saja. Karena saya tujuan merantau itu kan memang belajar. Belajar. Mundur dari apa tadi? Mundur dari ini saya dulu, dari pekerjaannya. Gitu kan. Mundur fokus. Ya. Habis itu justru ditawari sama temen di percetakan Al-Quran. Kerja lagi mana? Kerja lagi. Buat sampingan gitu. Mundur dari pekerjaan satu pindah ke pekerjaan yang lain. Yang nyari yang lebih enteng, maksudnya nyari kesibukan. Iya. Karena kuliahnya kuliah terbuka. Karena kalau tidak ada sampingan, itu nanti kan banyak waktu kosong. Repot ya. Itu kosong. Ya sembari ya ingin ketika kuliah ya ingin bisa biaya sendiri tanpa meminta orang tua seperti itu kan. Nah, itu berlanjut masuk ke percetakan sudah dapat 3 bulan atau 5 bulan ya. 5 bulan sudah mutmain. Ya sama begitu ketika seperti itu ada pendaftaran daurah 60 hari menghafal Al-Qur'an. Oh, di mana? Di mana ya dulu? Di Subang. Oh, di Subang. Ya, masih Jawa Barat ya. Jawa Barat gitu kan. Ketika seperti itu ya sudah saya izin sama direkturnya. Pak, saya ini kayaknya saya izin mau daurah Quran. Menghafal Al-Qur'an ini. Ada di Subang. 60 hari. Mungkin dulu pas ketika zaman-zaman saya belum familiar daurah-daurah seperti itu. Sekarang udah banyak. Sekarang sudah banyak. Dulu kan belum ada seperti itu. Ya sudah ketika itu masuk gitu kan, sudah saya ikut selama 60 hari gitu kan. Di akhir-akhirnya ketemu alumni kakak kelas saya gitu kan. Ya, alumni kakak kelas saya ditawari, antum mau mendok tahfidz gitu kan. Iya, mau. Nah, tapi ini kan udah terlambat seperti itu. Bahasa terlambat itu umurnya? Bukan, itu pendaftarannya. Pendaftaran sudah tutup? Sudah tutup ini. Enggak, kalau kamu siap ya nanti saya sampaikan kan gitu. Beliau ustadz muda di pesantren itu kan gitu. Jepara itu? Di mana? Bogor, Ciapus. Oh, di Bogor. Di Ciapus gitu. Di Ciapus ya sudah. Akhirnya ke sana? Akhirnya ke sana. Pondok di sana? Pondok di sana. Habis itu ketika saya pulang dari sana gitu kan. Pulang dari sana. Pulang itu udah lulus atau liburan aja? Pulang itu sudah sampai saya di sana hanya setahun. Oh, setahun. Setahun. Setelah 1 tahun saya pulang gitu kan. Baru sampai rumah pengennya rehat dulu lah seperti itu. Jadi nyantai bantu-bantu orang tua kan seperti itu. Mungkin 3,5 bulan. Jadi pengen nyantai dulu kan. Ya.
Ya suatu saat yang ditelepon sama Ustadz Umer gitu kan. Nah, Sama Ustadz Umer gitu kan. Ya, Set, antum di mana Set gitu kan? Karena ya mungkin sudah dekat sama Ustadz Umer kan. Iya. Di rumah Sat gitu. Gimana Sat? Apa kesibukannya sekarang? Bantu orang tua dulu Sat gitu. Nah, habis itu kan saya langsung ditelepon. Besok bisa temui saya di DS kan itu. Oh siap gitu kan. Ya sudah saya datang ke sana kan. Gini nyeritakan bla 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 bahwa ada merintis ada pondok ini, pondok Akademi Al-Quran FKM kan ya. Dan saya muridnya beliau. Makanya dulu kan awal-awal kan Masya Allah kan saya melihat sana ya awalan merintis biasa kan gitu ya. Ketika masuk ya ustadznya hanya beberapa saja. Oh ya Ustadz Bismillah saya gitu kan. Ya, walaupun rumah saya dekat, cuman itu 10 menit nggak ada sama pondok. Sangat dekat ya. Sangat dekat. Saya nggak tahu kalau di situ ada pondok gitu kan. Oh, pada saat itu belum tahu sama sekali. Belum tahu kalau ada pondok seperti itu. Ya sudah, Bismillah saat kan gitu. Ya mungkin dulu baru lulus dari pesantren gitu kan. Pesantren suruh ngurusin seperti itu. Mungkin dulu ketika saya masuk hanya ada satu ustadz kan itu. Iya. Ustadz Zaki kalau masih kenal ya. Ya, Ustadz Zaki. Itu masa saya untuk masuk itu. Iya, makanya kan wah di situ kan wah Masya Allah ini waktu itu ngurusin waktu itu santri berapa dulu? 40 ya? Ya 40-an ya. 40 ya. Cuma satu ustadz. Nah, habis itu ditambah saya. Wah, Masya Allah gitu. Kayak kalau bahasa Jawanya ngabehi gitu kan. Apa-apa di-handle kan seperti itu. Ya, itu ceritanya seperti itu. Ya, berarti kan intinya antum dari kecil pun sudah dekat sama keilmuan Islam. Artinya Quran pun juga ikut daurah-daurah. Artinya kan sebenarnya semangat itu ada gitu. Benar, semangat itu ada. Lah yang sekarang menjadi menarik tuh gini Ustadz. Banyak orang yang berkecimpung di proses belajar, termasuk kita ini. Tapi banyak di antara kita juga yang tidak terlalu bisa fokus untuk memikirkan perekonomian keluarga. Iya, benar. Termasuk kalau antum kan dalam hari ini ternak, ada juga yang dagang, ada juga yang yang lain ya, selain mengajar itulah kan ada banyak. Nah sekarang titik temu antum selain dari kecil tadi ya, selain dari kecil sudah dekat sama kambing, ya, mungkin antum cempe digendongi mungkin tadi. Iya, mungkin. dari kecil kan gitu karena saya punya cerita dari ketika kecil tuh. Jadi ketika habis sekolah itu, ya apa itu bahasanya? Bahasa Jawanya angon gitu ya, ngembala gitu kan. Ngembala 25 ekor gitu kan, sendiri. Masih 3 sampai kelas 3 sampai 4 SD kan. Itu masih kecil banget. Nuntun 25 ekor kan gitu. Kambing besar. Yes, kambing besar kecil ada. Dingon ya di sawah kan gitu. Ya, ketika itu ya momentum itu kan sampai saya itu nangis kan gitu. Yang jantan besar gitu kan. Pernah diseruduk saya. Nggak ada orang kan gitu. Waduh. Habis itu saya tali gitu kan. Saya pancang. Ya, saya pancang. Ya itu kan ada sawah kan kalau tahu Umbul Nilo itu ya, yang Umbul Nilo ya, itu kan ada selatan jalan antum ya? Ya selatan rumah saya kan itu. Nah itu kan ketika yang jantan itu saya tali di sawah timur jalan gitu kan, yang lainnya itu kambing-kambingnya itu selatan mohon maaf yang lainnya itu ke barat. Ya, ke barat ya. Otomatis kan yang jantan kan ngikut kan gitu. Ngikut. Ya. Qadarullah gitu kan, ada motor gitu kan. Kan ada talinya itu kan, tali tamparnya itu kan. Motor lewat. Kenceng iya. Jedes gitu kan. Nabrak talinya Masya Allah ini. Jadi kambingnya itu sampai guling-guling terpental itu. Itu yang salah, yang nali kambingnya atau yang naik motor? Yang disalahin siapa? Yang nali otomatis kan gitu. Saya nangis tuh, gak ada orang. Masya Allah gitu. Namanya anak kecil ya. Ketika lihat seperti itu, aduh habis itu, saya nangis, saya pulang gitu kan. Pulang habis itu ya ceritanya sampai seperti itu. Wah ini kayaknya seru gitu SD kan. Nah ketika itu saya punya mimpi kan. Dari kecil tuh punya mimpi itu? Iya mimpi. Pokoknya, apa itu mimpinya tuh? Mimpinya gini Sat. Pokoknya besok saya kalau udah besar, saya pengen punya farm besar. Gitu. Farm besar. Iya, farm besar. Walaupun kita tahu nanti modal dari mana, kita nggak tahu seperti itu. Ya itu dari mulai mimpi kecil sebenarnya. Nah, oke. Berarti antum sudah kenal atau sudah senang dari kecil ya? Iya. Karena yang saya tahu ya dari beberapa
atau YouTube yang kita tonton tentang masalah hewan, entah Iya. itu kambing atau sapi. Kalau sapi kan yang terkenal kan kalau di YouTube itu kan Setia Farm. Iya, saya paham. Kalau di kambing itu kemarin beberapa kali itu saya nonton, ya karena mau podcast ini nih akhirnya nonton. Oh gitu. Beberapa ya apa namanya nama farm itu di Garut itu ada, di beberapa tempat itu ada, termasuk Iya. di Sukoharjo itu ada. Iya. Farm yang khusus apa tuh kambing PE PE ya. yang gede-gede dulu. Nah, itu ada. Nah, Iya. ternyata setelah kita baca itu ternyata urusan hewan dengan pemiliknya itu bukan sekedar urusan kita ngasih makan saja. Benar ya. Ternyata itu ada urusan apa ya, kalau bahasa di kita ini taklif tadi, hati Kasih sayang. bukan ini ya, kasih sayang itu salah satu Iya. caranya mungkin. Tapi meletakkan hati kita ke hewan ini ternyata ada gitu, ada Iya, ilmunya benar. gitu. Dan ternyata gemuknya hewan, sehatnya hewan itu termasuk dari pemeliharaan dengan kasih sayang itu. Benar ya. Nah, itu kira-kira kalau di tempat antum gimana Ustadz? Itu diaplikasikannya kan, kalau kita tahu kan masing-masing ternak kan beda-beda nih tekniknya dan caranya. Kalau di tempat antum bagaimana? Ya kalau di tempat kami ya memang kedekatan seorang pengelola farm dengan hewan itu memang harus ada seperti itu. Jadi ketika kita melihara hewan itu bukan sekedar kita ngasih makan dan minum, membersihkan saja, tidak seperti itu. Memang apa itu hewan, kambing itu perlu dikasih sayangi. Masya Allah. Ya, jadi begitu ketika makan baca Bismillah dulu, Bismillah. Kitanya Bismillah. Kita Bismillah gitu kan, Masya kasih Allah. Mbak, makan yang banyak ya, semoga cepat sembuh ya. Cepat gemuk Sakit gitu. berarti. Ya, cepat gemuk gitu Gemuk, ya. iya. Sampai seperti itu. Masya Allah. Kalaupun sakit juga gitu. Mbak, ini saya suntik ya gitu ya. Saya obati ya. Bilang dulu ya. Iya, gitu. Sounding ya. Sounding, kita ya. perkenal, kita mau Ya. ngapain itu kasih Ya. tahu. Walaupun mungkin bahasanya kan beda seperti Iya, itu beda. ya. Iyalah, kok sama ya medenya. Cuman kita lulusan itu. Ya, bentar ya Mbak ya, kita suntik dulu ya Mbak. Sampai seperti itu. Karena memang apa itu ketika kita memelihara dengan hati sama hanya sekedar kasih pakan beda seperti itu. Beda. Oke, tadi ada kelupa satu Ustadz. Apa? Kandangnya namanya apa Ustadz? Oh, kandangnya. Ya, kandang yang kami beri nama Indohana Farm. Indohana Farm. Farm. Tempatnya di Tepatnya di Wunut Tulung Klaten. Bunut Tulung Klaten. Iya. Oke, gitu teman-teman ya. Nanti kalau mau apa jenenge wi, ingo-ingo, Iya. atau mau main boleh Ustadz ya. Boleh silakan, Boleh terbuka sekali, Masya ya. Allah gitu kan. Indohana Farm. Farm. Iya. Ya, sekarang udah berapa kambing Ustadz? Ini sekitar ada 150 ekor. Masya Allah. Gitu. Kita Itu dari tahun berapa ngerintisnya itu? Saya baru berjalan 3 sampai 4 tahun mungkin. Baru ya. Loh, baru aja berarti? Ya, kami sebenarnya baru aja karena kan sebelumnya kan fokusnya ke pesantren. Ke pesantren, Iya, iya. ke pesantren. 3,5 tahun sudah ada 150 ekor. 50 ekor. 50 Iya. ekor itu udah lumayan. Iya. Berarti tempatnya hanya di satu titik, atau kan ada beberapa farm itu kan mencar, ada yang Iya. sini, tapi ternyata dia juga punya tempat lagi di sana. Iya. Kalau antum Ada 2 tempat. satunya di Satunya yang satu untuk kambing perah, satunya untuk tadi apa itu penggemukan domba atau kambing. atau yang untuk Idul Adha. pedaging ya? Pedaging, untuk ya. disembelih. Ini tempatnya di Wunut itu. Sama-sama di Wunut tapi beda tempat. Oh, dekat berarti. Berdekatan. Yang satunya tadi kambing pedaging untuk Iya. sembelih, yang satunya Kambing perah. kambing perah. Susu. Ini salah satu produknya. Iya. Iya. Ini produk sendiri. luar biasa, Masya Allah. Dan jarang berarti kambing perah itu khusus ya Dad ya? Khusus untuk diperah. Enggak, maksudnya jenisnya apa itu jenisnya? Jenisnya di kami kambing sapera atau saanen itu. Kambing Sapera. sapera. Sapera itu sebenarnya apa itu dari cloningan, bukan cloning, silangan antara saanen. Saanen itu kan kambing yang impor luar negeri. Yang kan tanduknya Iya, tanduknya ke atas ya? Iya. Oh, Gede, itu tinggi baru itu kemarin kan, nontonnya iya. gitu. Saanen Iya. dikawinkan sama lokal. Lokal tuh kacang itu, bukan? Lokal itu ya kalau Indonesia, entah itu Jawa Randu, entah itu Blikon, entah itu PE. Yang kecil-kecil ya? Oh, Ya. yang P itu juga lokal ya? PE kan juga lokal kan gitu. Atau termasuk domba Garut? Nggak bisa ya, itu kambing ya? Kambing ya, beda. Kalau ini kan kambing perahan. Domba sama kambing itu beda. Beda, jenisnya beda. Banyak kan masyarakat kan mengenalnya kambing ya wes pokoknya kambing kan gitu. Wes gembel karo udah Jawa ya podo. Kambing gitu. Padahal beda sebenarnya spesiesnya. Kayak ayam sama itik kan gitu. Sama-sama unggas kan ini kan. Nah, kambing ini kan juga sama-sama Romaninensia. Satunya kambing, Romaninensia. ya Romaninensia kan gitu.
ya salah satunya kambing sama domba gitu kan. Nah itu kan beda sebenarnya satu spesies tapi beda jenis lah. Ya kayak monyet kan banyak. Iya. Ada kera besar, ada monyet, ada kera kecil. Nah, nah ini teman-teman salah satu keistimewaannya di Indohana Farm. Nah itu masya Allah tidak sekedar menjual apa namanya pedaging juga, tapi juga jual susu. Ini boleh diminum Ustaz? Boleh, fadal. Aman ya Ustaz? Aman. Coba rasakan. Nanti kalau perengus bilang sama saya gitu. Insya Allah aman, insya Allah. Ini masih dingin nih teman-teman, masih dingin. Nah kalau susunya itu diberi mereknya Hana Gold Milk. Ya. Masya Allah. Ini udah go public gitu ya? Sejak kapan nih susu ini? Ya kita ngerintis berjalan 1 tahun, 1 tahun, 1,5 mau 2 tahun. Langsung buatan ngantuk, ini luar biasa nih. Hati-hati nanti. Ya. Dari kapan susunya Ustaz? Ngerintis mulai 1 tahun kalau susunya kan gitu. Berarti duluan yang pedagingnya. Duluan pedagingnya. Dulu pedaging. Dulu ke pedaging sama breeding. Ya kambing sama domba. Iya. Gitu. Oke. Masya Allah, ini terobosan yang luar biasa dan ini mungkin termasuk pemasukan utama ya dari susu. Iya, ini pemasukan harian. Maksud harian malah justru. Harian. Ya, Masya Allah. Harian, gitu. Oke. Oke, terus kalau kita bicara ideal. Idealnya sebuah peternakan. Kita subjektif mawon dari sudut pandang antum karena nanti khawatirkan aku ra ngono ya urepe wedhuse ya gitu loh. Saya cuma pengen tahu kira-kira kalau dari kacamata antum yang mungkin sudah belajar di beberapa tempat walaupun tidak sekolah secara bukan peternakan, tapi kan tetap belajar kan? Belajar ke sana kemari kan ada apa itu namanya? Perkumpulannya apa? Kambing itu? HP3I. Nah, kalau dari kacamata antum itu kira-kira peternakan yang ideal itu seperti apa? Supaya teman-teman, ini kan ada beberapa teman-teman kami nih. Saya langsung sebut ya, teman-teman kami itu ada yang mau pengen ngerintis peternakan kambing. Nah, itu mulainya dari mana? Punya kambing dulu sing penting. Nggone sak-sake. Apa prepare dulu kandangnya, mateng dulu, baru beli kambing, atau ada yang ketiga fokus ke pakan. Pinter dulu cari pakan. Karena mau nggak mau kambing itu ya dipakannya pentingnya kan. Bener gitu. ya. Kan gitu. Intinya kan pakan. Intinya pakan karena kalau nggak makan mati gitu. Jelas itu. Kalaupun nggak mati ya kurus lah minimal. Nah itu gimana Ustaz pandangan itu? Kalau dari hemat saya yang selama ini saya pelajari gitu kan. Karena kami sendiri kan bukan latar belakang sarjana peternakan. Tapi memang saya sendiri banyak silaturahmi ke farm-farm, bahkan farm-farm gede, bahkan kita ikut apa namanya? Bahasanya ikut kayak diklat seperti itu, kayak workshop kan gitu, workshop peternakan. Ya kita mengikuti beberapa kali kan seperti itu. Sampai nginep 3 hari kita pernah seperti itu. Nah itu di yang sekitaran Solo Raya atau luar? Ya sampai Jawa Timur juga. Indonesia berarti? Iya. Nah sampai seperti itu kan kita juga banyak banyak literasi, mulai dari internet, mulai dari teman-teman kita bangun jejaring banyak. Nah itu kan nanti menumbuhkan ilmu-ilmu itu tuh. Ya sebenarnya ketika kita ingin beternak, yang paling inti, yang pertama gitu kan, ya ilmu dulu gitu loh. Ilmu untuk kambingnya kan? Iya, ilmu atau keseluruhannya gitu ya. Ilmunya dulu gitu ya. Jangan sampai kita merasa oh ya saya dulu pernah waktu itu melihara, dah pokoknya langsung pelihara. Jangan seperti itu. Kalau antum dulu pertama kali ngintis itu ilmu udah dapat belum? Saya belajar dulu memang belajar dulu. Bukan modal nekat aja kan? Bukan modal nekat seperti itu. Saya belajar dulu. Belajar dulu soalnya hasilnya jelas gitu loh. Iya, seperti itu. Berarti dulu sempat belajar dulu. Nah, terus habis itu? Ya sebelumnya kan memang kami belajar banyak silaturahmi ke farm-farm, gimana caranya seperti itu. Berarti yang pertama kali kan belajar ilmu. Benar, ya. Itu poin pertama itu yang harus dimiliki seperti itu. Ya, selanjutnya ya biasanya ini teman-teman menaruh poin ini yang setelah ini harusnya yang perlu dipahami. Apa itu? Kebanyakan teman-teman itu ketika ingin beternak itu membangun kandangnya dulu. Ya, membuat kandang. Membuat kandang. Walaupun dia orang ya mohon maaf kan gitu. Walaupun dia orang berduit kan gitu. Kadang kan banyak pensiunan dan dia orang ya mungkin orang berduit. Dia bangun kandang itu wah besar-besar banget, masya Allah. Wah mungkin kalau dibanding senior mungkin seniornya kalah, lebih bagus kandangnya ini. Besar. Iya seperti itu. Tapi kadang tidak mengetahui alur bagaimana ketika merintis peternakan kambing atau domba seperti itu.
sebenarnya paling inti itu ya, paling inti setelah ilmu tadi ya, setelah ilmu, ya itu kita harus menentukan satu pakan dulu, menyiapkan pakan gitu ya. Ya, jadi ketika nanti kita terjun ke peternakan kambing domba, nanti kan ada 3 kriteria gitu kan, ya 3 kriteria. Nah, ketika nanti kita terjun di kambing domba, yang pertama kan nanti kita mau fokus di apa? Di fattening, breeding, milking. Apa itu? Fattening ini pengemukan. Oh, pengemukan. Ya, pengemukan biasanya kan teman-teman kan pengemukan betina dan jantan 2 sampai 3 bulan kan seperti itu. Kemudian breeding. Breeding ini peranakan. Peranakan ya. Pengembang biakan gitu kan. Yang ketiga ini milking. Ya, milking itu tadi produk susu, gitu ya, susu kan gitu, perkara. Sebenarnya poinnya yang paling gampang sebenarnya ya fattening kan gitu. Fattening ya, dikasih makanan ya. Yang penting pakannya sudah aman, oke kan gitu. Fattening, breeding, baru milking, itu tingkatannya saja. Oh, berarti kalau mau rintis itu lebih baik ke yang fattening dulu. Yang paling gampang. Paling gampang sebenarnya fattening. Tapi nanti ada poin lagi sebelum kita terjun ke fattening, sebelum kita menentukan 3 ini, kita harus paham dulu. Apa itu? Market kita itu mau kemana gitu loh. Itu di semua ilmu manajemen sama. Sama kan gitu. Kita mau melakukan sesuatu, market kita apa, di situ yang dibutuhkan apa kan gitu. Bener ya. Karena kebanyakan kan walaupun dia punya uang banyak, dia bisa produksi, bisa memelihara banyak kambing domba, tapi nggak tahu marketnya mau dibuang kemana. Ini marketnya menengah ke bawah atau marketnya menengah atau menengah ke atas. Kalau ini belum fokus, belum jelas, ya nanti amburadul gitu kan, amburadul. Kebanyakan seperti itu. Jadi terus blunder yang awalnya dulu inginnya besar tapi ternyata jungkir balik kan gitu. Tinggal sisa kandangnya. Sisa kandangnya kan rata-rata kan gitu. Nanti kandangnya tahu-tahu disewakan, kandang luas gini. Fasilitas lengkap. Dan itu banyak kan kayak gitu. Banyak seperti itu kan. Apalagi di grup-grup perkambingan saya yakin ada kan gitu. Itu banyak seperti itu lah. Makanya kan ketika tadi yang pertama tadi ilmu gitu, pakan. Nah, ketika kita masuk pakan itu kan nanti kan pakan itu beda-beda. Fattening, breeding, milking. Lah makanya sebelum itu kita beda makanya. Beda kan gitu. Boleh. Kan beda. Sebenarnya di pakan itu ilmunya sangat banyak juga seperti itu. Ya, tingkatannya juga beda. Ketika fattening juga nggak bisa diberikan ke milking kan. Kan komposisinya beda seperti itu. Komposisinya beda. Walaupun kalau dikasih makan ya dia mau tetap makan. Cuman kan, gitu. yang dihasilkan beda. Tidak maksimal. Iya, benar kan gitu. Seperti itu. Iya. Pakan. Tadi pakan gitu kan. Kalau breeding gitu ya, breeding kan hijauan gitu. Berarti kan ketika mau breeding, kamu mau pakai pakan kering gitu kan, fermentasi atau pakan hijauan. Hijauan itu murni daun. Ya hijauan. Biasanya kalau teman-teman kan sebelum membuat kan nanam rumput dulu. Entah dia punya sawah sendiri ataupun nyewa lahan, silahkan seperti itu. Kami pun juga karena juga farm kami juga belum besar kan gitu. Kami cuma hanya mempunyai 3 patok kan gitu, tapi sudah cukup untuk pakan itu. Iya, tapi untuk yang milking gitu ya, yang milking, yang hijauan gitu kan. Yang milking itu khusus hijauan. Iya, hijauan. Harus hijauan. Hijauan harus hijauan. Kalau kan istilahnya gitu. apa itu? Comboran? Apa itu yang fermentasi itu apa namanya? Silase. Itu nggak bisa ditaruh situ. Ya itu kan di farm kami pakai silase. Jadi hijauan gitu kan kita campur. Ya, ketika kita cari rumput gitu kan, kita carinya kan sepekan sekali atau 2 pekan sekali. Sepekan sekali untuk 2 pekan sekali. Cari rumputnya nggak setiap hari. Gitu. Karena dicampur dengan, maksudnya diolah dengan itu tadi. Ya, di itu kita pakainya sistem silase gitu. Silase itu gimana? Silase itu metode penyimpanan pakan gitu ya. Penyimpanan pakan, fermentasi itu berarti. Fermentasi alami sebenarnya. Fermentasi alami. Okay. Jadi silase itu ketika kita ngarit rumput gitu kan, kita chopper, kita lembutkan gitu kan, kita masukkan drum. Oh iya, tahu. Ya. Ya. Sudah itu aja, cuman itu tanpa ditambahin apa-apa. Itu stok untuk 2 pekan. Ya 2 pekan kan gitu. Ya itu nanti biasanya ke setiap farm itu beda-beda manajemennya. Kalau dia punya banyak banyak tong gitu kan, ya itu nanti ya mungkin itu bisa jadi sebulan kan seperti itu. Nah di kami mungkin perputarannya 1 minggu sampai 2 minggu seperti itu. Nah kan seperti itu. Nah, nanti kan harus menentukan pakan tadi. Yang paling inti adalah pakan seperti itu. Ini nilai keberhasilan sebenarnya kalau teman-teman bilang itu 60% banding di pakan. 60%
persen keberhasilan itu seorang peternak itu dipakan. Ya. Oke. Dan pakan ini tekniknya banyak sekali kan? Ya. Banyak banget. Nah, itu nanti kalau kita jelaskan di podcast ini mungkin panjang. Dan saya nggak tahu semua tanya. Saya tahunya minum hasilnya aja. Minum hasilnya. Enaknya gitu ya. Ya kan kalau peternak nggak ada pembeli kan juga repot kan? Benar. Nggak ada penikmat. Peternak juga pusing kan itu. Iya betul. Sebanyak apapun kalau nggak ada yang beli, nggak ada yang menikmati, saya tak yang menikmati saja. Oke. Setelah pakan apa? Setelah pakan baru kandang. Ya, kandang. Ya. Kandang yang prepare itu sebenarnya yang ideal itu. Sebenarnya kandang yang ideal itu ya apa itu kuncinya cuman simpel gitu ya. Apa itu? Bagaimana kambing itu nyaman saja. Satu, gitu ya. Tidak kejepit kan gitu. Tidak kejepit. Oh, kakinya. Ya, kakinya kan gitu. Oh, berarti harus full, nggak boleh ada lubang bawah itu. Biasanya kan ada dua sistem. Lepra itu di tanah. Yang kedua itu panggung. Oh, lepra itu berarti memang di tanah. Kakinya di tanah gitu. Iya, di tanah. Yang kedua kan di panggung ya. Cuman kadang kan ya banyak teman-teman itu kadang nggak mengetahui berapa tuh ukuran ruji-ruji kandangan gitu. Ada yang buat terlalu lebar, ada yang terlalu sempit gitu kan. Jadi kalau sempit kan kotoran tidak bisa turun kan gitu. Jadi itu menyebabkan penyakit, bau penyakit seperti itu. Kalau punya Ustadz di Indohana Farm, alhamdulillah kita banyak belajar kan teman. Jadi pas kan gitu. Panggung atau panggung? Ya, panggung. Ya, gitu. Bagusnya panggung daripada yang tanah langsung itu apa, Ustadz? Kalau panggung itu lebih penjagaan kebersihannya lebih enak lebih mudah kan seperti itu. Dan beberapa farm itu yang kita tahu itu kan malah justru banyak sekarang kan lebih ke panggung ya. Karena mereka ada integrasi dengan pupuk. Benar ya. Kemarin saya beberapa kali lihat itu yang luar biasa. Ini mungkin di tempat antum ya atau tidak? Iya. Misal ada kandang kambing panjang nih. Dan kotoran kambing itu langsung turun dan itu bisa dijadikan pupuk untuk menanam makanan untuk pemiliknya. Contoh di situ tuh ada bukan kebun ya, apa namanya, pohon stroberi. Iya. Ada pohon kangkung. Dan itu tumbuh itu ya dengan pupuk kambing tadi. Benar ya. Ya kalau bahasanya mereka itu terintegrasi dengan apa tuh namanya tadi ya? Pokoknya terintegrasi dengan sayuran-sayuran tadi. Gitu. Jadi namanya kalau di teman-teman integrated farming. Ya, antara peternakan sama pertanian itu dipadukan. Ya itu maksudnya itu farming. Dipadukan ya. Kalau di tempat antum sudah melakukan itu atau memang ada gambaran ke sana? Kalau di tempat kami biasanya kotoran itu memang tidak saya jual. Buat apa berarti? Iya, sebenarnya untuk mupukan tadi, rumput tadi. Jadi rumput kami itu tidak kasih rumput kimia seperti itu. Berarti kan farming juga kan? Farming juga, cuman di kami baru fokus ke rumput tadi. Jadi kotorannya kita taruh dari di kambing rumput, kembali ke kambing. Bener kan gitu. Tapi juga ada juga banyak yang petani Polowijo itu sering pesen, Mas tak pakai dulu ya Mas gitu kan. Buat pupuknya. Ya walaupun kami juga nggak ngiklan kan gitu. Karena petani Polowijo kan tahu kalau pakai pupuk serindel itu kan buahnya Masya Allah kan gitu. Saya punya teman juga. Masya Allah. Penanam Polowijo, cabai, dia pupuknya itu cuman pakai serindel. Tok, nggak ada campuran tanpa kimia, dan hasilnya Masya Allah. Tapi dileburkan. Iya, dileburkan kan gitu, dileburkan, digiling nanti jadi lembut, biar nanti kan mengurainya di tanah cepet kan gitu. Kambing ini berarti luar biasa ya. Masya Allah makanya. Masya Allah, dagingnya paling enak. Iya. Manfaatnya banyak kan. Banyak. Terus kotorannya pun manfaat. Iya. Oke. Terus apa lagi? Ada nggak? Tadi apa tadi? Ilmu gitu kan, pakan gitu kan, kemudian kandang. Setelah kandang kan yang ideal kan yang penting kambing nyaman kan seperti itu. Kambing nyaman. Nah, kenyamanan kambing itu kan bisa ada ilmunya juga kan. Benar. Kembali ke nomor satu lagi tadi ya, untuk tahu ilmunya kan. Iya. Nah itu nanti kandang juga banyak versi seperti ini, banyak versi. Yang terpenting ya kandang itu aman untuk kambing, kuat seperti itu, tidak membahayakan. Ya, gitu kan, membahayakan. Ya, kemudian ketika kandang ini kita desain, kita tadi juga harus kembali ke awal tadi. Ilmu. Iya, bukan ilmu, tapi tujuan kita berternak itu kita mau fokus di mana? Yang tiga elemen tadi. Berarti 3 elemen kambing tadi kandangnya beda-beda. Beda-beda lagi kan gitu. Rada repot ya. Iya. Kalau yang manja di bawah manusia ya tadi. Raja koyo masalahnya sekarang kan. Oke. Berarti
kalau misal saya pengen ternak kambing milky. Apa? Milking, ya. Itu harus gimana? Ya, kandangnya bisa idealnya biasanya rata-rata itu lebarnya itu 125 kan gitu. Meter. Lebarnya, panjangnya ya meter. Panjangnya itu ada yang pakai 2 meter, 2,5 kan, nanti diisi 2 atau 3 kan gitu. Kalau kambing yang milking tadi lebih bagusnya sebenarnya di baterai. Jadi satu kandang, satu plong itu satu kambing. Oh, berarti bilik-bilik gitu ya? Ya, bilik-bilik. Oh, per bilik. Oke. Kelebihannya di situ apa? Pakannya kambing satu sama yang lain itu terjaga. Tidak terpisah, tidak tercampur. Terjaga itu gimana? Bukan tercampur. Oh, maksudnya yang ini tidak makan sini. Iya, kan gitu. Porsinya jelas. Porsinya gitu. jelas. Oh, Kadang kan kalau dicampur di koloni gitu kan. Contoh di satu petak, satu kotak itu, satu bilik dikasih 3. Kadang kan ada satu yang dia mungkin menangan gitu, beringas gitu. Ya. Kayak sopo ya gini-gini ya. Yang gemuk-gemuk biasanya kan gitu. Aku no berarti. Jadi gitu okay. Ya. Jadi lebih bagus gitu. Cuman terkadang teman-teman kan juga boros ya per bilik. Iya, per bilik boros kan melihat itu karena mungkin kalau dananya kosnya ada ya kosnya tinggi seperti itu. Di farm kami ya satu bilik 1,25 meter ya. Itu kali 2 meter sampai 2,5 itu kita isi 3 ekor. Itu udah termasuk ideal kan lo? Iya, ideal. Ya. Yang terpenting itu kambingnya itu di situ nyaman, tidak terinjak-injak, aman kan seperti itu. Masih ruangnya masih banyak kan seperti itu. Oke. Ya, gitu. Berarti di tempat antum ada kambing, ada domba, Tad? Ada kambing, ada domba. Ada domba. Gitu. Kenapa kok kambing itu bau, Tad, daripada domba, Tad? Karena dia memang tabiatnya lebih perengus gitu kan. Apalagi ketika birahi. Ketika birahi? Iya. Lebih perengus? Perengusnya kambing itu rata-rata di jantan. Malah di jantan? Iya, ketika birahi. Kalau yang beberapa saya sempat buka-buka video itu, termasuk alasannya itu kambing ya, bukan domba ya. Lebih bau kan karena kencingnya itu ngenain badan ya? Iya. Itu termasuk juga alasannya? Iya, karena kalau kencingnya itu kan ketika beda bulu sama bulu domba sama bulunya kambing itu kan beda seperti itu. Tapi sebenarnya sama? Arahnya kencing sama? Sama, cuman kan nanti ke lantai kan gitu. Ke lantai kan gitu. Lah, ke lantai ketika kan kena bulunya kambing sama domba beda seperti itu. Oh, gitu ya. Nah, itu kambing itu juga sama, ketika nanti gemuk itu bulunya akan rontok alami seperti itu. Kalau sehat justru? Kalau sehat seperti itu, alami. Berarti kalau bulunya nggak rontok itu justru malah tanda bahaya? Bukan, kalau contoh bulunya masih banyak dan gimbal gitu kan, itu terkadang tidak gemuk. Oh gitu. Ketika contoh domba ya, domba ketika gemuk gitu kan, tanpa dicukur, ketika dia gemuk, dia itu sebenarnya nanti akan halus secara alami. Secara alami. Pertama gembel gitu kan. Ketika dia gemuk, kelet itu kan ya? Iya, nanti pelan-pelan dia akan bulunya itu akan rontoknya bukan sakit ya. Rontoknya merapikan ya? Iya, merapikan seperti itu. Terus makanya kan kalau tahu kambing ya sudah ketika dia gemuk pasti nanti bulunya agak pecah-pecah gitu loh. Iya. Gembel tapi pecah-pecah. Oh, dia udah mulai mekrok itu kan dia gemuk. Iya. Gitu. Oke. Terus kembali tadi kan salah satu di antara peternak yang baik kan menyayangi ya. Iya. Di tempat antum termasuk yang memandikan nggak, Tad? Termasuk. Satu persatu? Iya. Semua mandi? Yang milking kita mandikan seperti itu. Kalau yang pedaging? Yang pedaging itu melihat sikon. Maksudnya sikon itu kan kesibukan karena karyawan kami kan 2 orang kan seperti itu. Karyawan 2 orang? Iya. Ngurusi 3 kandang gitu kan. Mencari ngurusi 3 kandang. Ngarit juga itu, 2 itu? Ngaritnya kan cuma sepekan sekali. Oh kan, iya, gitu. Ya, sepekan sekali kan gitu. Jadi kita sesuaikan. Kalau kalau waktunya nuntut ya kita mandikan. Kalau enggak yang penting dicukur seperti itu. Yang penting dicukur. Iya. Itu untuk pengemukan kan seperti itu. Kalau milking ya dimandikan aja gitu. Maksud saya gini ya. Mandi itu untuk kambing itu apa manfaatnya? Manfaatnya kambing itu lebih sehat dan lebih bersih. Kesehatan itu ada karena dia mungkin ada kotoran kan di bulunya, di kulitnya. Ketika kita mandikan ada kutu-kutunya, kita kasih sabun, apalagi nanti kita kasih obat anti kutu. Iya, anti kutu. Itu kan secara otomatis kan kambing yang dirawat sehat. Ya. Beda antara kambing yang dimandikan sama tidak kan beda. Ya. Seperti itu. Ganteng setiap Iya, ganteng. Bener kan seperti itu. Makanya kan disitulah
nilai apa perbedaan peternak di situ. Iya. Gitu. Oke, di tempat Atu ada kambing gitu nggak? Tat? Apa namanya? Apa? Kontes Tat? Kalau di kami tidak ada. Ada keinginan ke sana nggak? Sementara saya yang real saja. Yang real saja. Ya, karena tapi keinginan itu kan boleh cita-cita, boleh angan-angan. Pengen nggak punya kambing kontes yang indah-indah, yang ganteng-ganteng kayak gitu? Kalau pengen ya. Pengen ya? Kalau pengen. Pada pengen ya. Cuman keinginan itu belum menjadi prioritas kan gitu. Yeah. Prioritasnya di saya ya di susu seperti itu. Di susu sama pedaging tadi. Iya, pedaging tadi kan seperti itu. Ya, Masya Allah, luar biasa. Banyak ilmu yang bisa dapatnya. Apa kita? Tadi apa itu setelah yang tadi kandang gitu kan? Oh iya, belum selesai. Belum selesai tadi yang palingan gitu. Oke. Ilmu, pakan, kandang, keempat. Yang terakhir ya baru menyediakan Kambingnya. Iya, kambingnya. Kalau di tempat Antum biasanya ngambil dari umur berapa atau memang breeding kan? Kalau kan nanti kan ada yang di tempat saya kan ada fattening sama milking, gitu kan. Kalau fattening, saya biasanya nanti ngambil bakalan. Umur berapa itu biasanya bakalan? Umur 4 sampai 8 bulan. 4 sampai 8 bulan. Iya, variasi kan gitu. Dan biasanya kan pemutarannya kan dipatok aja Idul Adha ya? Iya, patoknya Idul Adha. Dan saya biasanya memakai rumus pemeliharaan 100 hari. Pemeliharaan gimana itu 100 hari? Rumus 100 hari kan teman-teman kan biasanya bahasanya kan 3 bulan. Ya. 3 bulan kan 90 hari kan gitu. Ya. Kalau di kami 100 hari. Jadi yang 10 hari itu untuk bahasa kami itu adaptasi lah. Gitu. Adaptasi kambingnya. Kambingnya. Oke. Gitu. Karena memang perlu kadang ya ada kambing yang kalau nggak cocok sama kandang ya repot ya tadi. Iya, karena apa itu? Ya? Biasanya kambing atau domba itu ketika pindah kandang itu pasti stres kan gitu. Pasti itu. Iya pasti kan gitu. Adaptasi dulu. Adaptasi karena nanti kan satu beda kandang, beda pakan, beda cuaca atau iklim itu otomatis mempengaruhi apa itu stresnya kambing. Walaupun kambing kecil, walaupun umur 4 bulan itu sudah ada itu sifat-sifat itu ya kambing itu. Sama dari kecil sampai besar pun sama. Ya? Sampai yang umur 2 tahun 3 tahun sama seperti itu. Ya karena kan kalau di kami kan ngambilnya kan langsung dari Jawa Timur saya datangkan ke kandang kami seperti itu. Berarti dari sana maksudnya nggak dikit kan? Otomatis kan banyak kan ben cucok kan? Iya. Jadi pindahnya bedol kandang. Bedol kandang, iya. Biasanya ngambil 2-3 safan seperti itu. Biasanya berapa itu? Ngambil itu? Kadang 70 sampai 90 ekor. Sekali ngambil. Itu setahun sekali tadi gitu. Kalau yang kurban setahun sekali kan gitu. Itu kalau fattening yang jantan kan program tahunan. Oh, seperti itu. Iya. Program tahunan, ya. Oke. Berarti kan ini apa namanya? Bentar lagi kan Idul Adha nih, Dad. Iya. Penjualan kambing insya Allah meroket lah. Insya Allah, amin. Semoga saja. Amin. Tapi saya kira ada sajalah celah-celah yang pernah dirasakan oleh peternak. Entah itu kambingnya mati, entah niku kambingnya nggak gemuk-gemuk, atau bahkan pernah ketipu. Iya. Pernah nggak tadi kondisi itu? Iya. Kalau di 3 tadi yang pernah mati itu pasti. Pernah ya? Pasti ya, semua. Pasti gitu peternak kan. Merasakan. Kalau nggak ingin kambingnya mati, ya jangan beternak. Namanya melihara makhluk hidup. Makhluk hidup itu pasti resikonya mati. Yang punya aja mati, masa yang dipelihara nggak boleh mati kan gitu. Boleh. Ya kan gitu. Mati pernah berarti ya. Kemudian sakit. Gitu. Sakit nggak sembuh gitu. Itu ada. Ada ya. Itu. 1-2 itu ada. Gitu. Itu banyak faktor kan gitu. Sampai bingung juga tadi. Saya bingung ini apa di apa itu di treatment sekali 2 kali 3 kali nggak bisa gemuk seperti itu, apa tuh sakitnya. Lah terkadang kita nggak tahu kan, kita namanya belanja ya apa itu di pasar lalu di apa itu distributor besar kan gitu, agen besar, kita nggak tahu apa itu riwayat kambing 1 2 3 kan nggak tahu. Ya kan terkadang kan ada 1 2 itu yang makan plastiknya sehingga di pencernaan itu tidak sehat. Ada masalah ya. Ya ada masalah itu nggak gemuk kan seperti itu. Kalau yang ketiga tadi soal apa? Ketipu. Ya itu alhamdulillah dari awal sampai sekarang itu yang saya hindari. Lo kan ketipu tapi nggak bisa dihindari kan? Karena dari pengalaman saat. Berarti belum pernah sama sekali. Alhamdulillah belum pernah. Dan jangan sampai. Ya? Dan jangan sampai. Ini gitu. Caranya menghindarinya gimana? Gini saat saya itu belajar dari farm-farm besar. Dari teman-teman kan farmnya sudah besar-besar kan gitu. Dulu yang farmnya besar saja pernah terjadi ketipu, apalagi yang farm kecil gitu ya. Jadi apa itu potensinya lebih besar di farm kecil kan. Contoh ketika H-3 gitu kan, kambing kita nggak laku gitu kan. Di farm, oke, saya ambil gitu kan. Harga apa itu di atas normal.
saya bawa semua, nanti pembayaran nanti H+10 gitu kan. Ya, setelah H+10 hari setelah kurban. Ya, kan kadang seperti itu banyak tawaran, Ustaz. Di mepet-mepet gitu ya? Iya, di mepet-mepet itu kan kadang ibaratnya kalau peternak itu gugup lah gitu loh, grogi. Duh, udah hamin 3, kok nggak laku-laku gitu loh. Karena biasanya kan dia nggak tenang, nanti cemas, itu kan ada. Ya pasti itu, pasti, manusiawi lah. Ya manusiawi. Nah, kalau di solusi kami itu ada barang, ada uang gitu. Berarti cash. Ya, cash. Jadi nggak boleh istilahnya kok tak bayar barbado. Iya. Itu dihindari ya tadi. Saya hindari gitu. Berarti kalau untuk beli di apa tadi Indo Hana Farm itu memang harus datang deal bawa uang. Iya. Walaupun itu DP kan gitu. Walaupun DP kan kalau DP kan untuk mengikat kan seperti itu. Ya, biasanya nanti kan H-3 itu kan untuk konfirmasi harus pelunasan. Ya. Jadi ketika H-3 sudah pelunasan, nanti kita jadwalkan, ini kirim mana-mana biar bareng seperti itu. Ya, dan solusi itu kan terpecahkan karena dulu banyak masalah. Maksudnya banyak kejadian yang sama ketipu dengan kasus itu supaya tidak terjadi lagi di peternak baru. Iya. Karena kalau peternak besar ketipu itu kan saya kira modalnya masih banyak. Iya. Nah kalau peternak kecil gulung tikar habis lah, selesai kan gitu. Gitu ya. Nah itu saya yakin ini sangat masuk akal dan pembeli juga harus tahu diri gitu loh. Harus melihat ngopo kok neng kono oleh kok rasa dibayar sih kok ngonamu ora oleh. Saya yakin ada ngomong kayak gitu, Tat. Bener. Ya itu tergantung bahasanya kuat-kuatan iman kan gitu. Kuat iman. Ya, saya kira pembeli juga harus itulah memberikan pemahaman ya. Nah, pedagangnya ya pengennya payu gitu loh. Bener. Pengennya payu cuman caranya membeli kita itu ya paling tidak ada DP-nya lah. Berapa persen? Ada ketentuan nggak tadi antum? Nah, di kami ada 50. Ya biasanya itu minimal ya 30% gitu kan. Minimal 30%. Ya, minimal. Itu untuk mengikat saja. Gitu, mengikat saja. Kan gitu. Beda kalau nanti dia lembaga atau apa, nanti kan ada ketentuan masing-masing. Kalau personal konsumen user langsung itu kan beda kondisinya. Kalau lembaga kan beda. Karena dia pesannya banyak, ya nanti ada ketentuan tertentu kan gitu. Dan tentunya kalau pesannya banyak, harganya tetap beda, miring kan gitu, otomatis kan gitu. Oke. Ustaz, mungkin terakhir aja kali ya. Boleh. Untuk ini kan bentar lagi ya belum terakhir nanti kita masih ada sedikit sambung. Untuk masalah ini Ustaz, Idul Adha Ustaz. Idul Adha ini kan banyak masih calon-calon mudhohi itu yang masih bimbang. Iya. Aslinya milih wedhus yang bagus sih bagaimana? Nah itu kan mesti banyak masukan. Kalau kita ke ternak tentu saya ke ternak A. Saya kan ke sana kan diarahkan nanti yang mahal-mahal. Iya. Ini berapa? Cari ini. Dan kita memiliki hak untuk mengetahui kambing mana yang paling baik dan kambing mana yang mungkin bisa kita lihat ini sakit nih, tapi ketoknya sehat. Iya. Nah itu kan penting untuk kita ketahui. Ya mungkin teman-teman FKM podcast ini juga pengen tahu langsung dari pelaku usahanya. Dan ini nggak apa-apa tuh, Tat? Boleh kita sangat nggak apa-apa kan? Sangat banget terbuka untuk para mudhohi biar korban itu ya marem tenan gitu. Iya. Marem tenan. Nah terus gimana Ustaz untuk melihat kriteria itu memilih kambing yang tepat untuk sebagai hewan kurban? Iya. Gimana Ustaz? Apa saja yang perlu dilihat gitu? Biasanya kan itu nanti kan kita memilih dua syarat biasanya. Yang satu sehat, yang kedua tidak cacat. Gitu kan? Sehat tidak cacat. Oke. Sehat itu kan banyak nanti. Iya. Mulai dari sehat mata, gitu kan? Sehat mata. Tidak buta, tidak buta. Kalau bahasanya tidak picek gitu kan? Iya, tidak picek. Biasanya kan itu nanti buta. Beda lagi kalau blur kan kadang nanti ada sakit sakit belen. Rata-rata kan kalau di farm kan belen. Belen itu keluar cairan memang. Iya, keluar cairan kayak manusia lah seperti itu kan. Iya. Belen kan gitu. Nah, belen sebenarnya nggak masalah untuk kurban, cuman itu terkadang ketika kambing atau domba belen itu nafsu makannya berkurang kan seperti itu. Yeah. Makanya di suatu farm ketika melihat ada kambing belen itu langsung diobati. Agar apa? Agar makannya lahap seperti itu. Ya di mata seperti itu. Mata itu kemudian di telinga. Di telinga itu tidak cacat, tidak terpotong.
Tidak cacat itu utuh kan berarti. Utuh kan gitu ya, utuh kan seperti itu, utuh. Kemudian apa namanya, badannya juga bagus kan gitu. Karena rata-rata kan kalau badannya kan ada yang bengkok itu kan. Bengkok di tengah gitu ya. Tengah, gitu. Itu ya nggak apa-apa sebenarnya, itu sah-sah saja. Cuman kalau kita pengen nyari yang ideal ya lebih bagus kan seperti itu. Oke. Bentar, di telinga itu kayaknya ada beberapa kambing yang telinganya memang kecil ya. Iya, ada yang kecil karena itu genetik. Berarti bukan termasuk cacat kan itu kan? Bukan. Okay. Mungkin kalau di Jawa Tengah itu belum terlalu familiar kan gitu. Karena dulu pernah kita kasus itu korban, loh ini kok kambingnya telinganya beda sama teman-temannya. Ternyata kita cari tahu, memang itu genetika. Iya benar. Memang dari sananya gitu, lahir segitu gitu loh. Dan ibunya apa? Indukannya sama. Gitu. Iya. Itu biasanya jenis Garut. Garut ya mana? Iya, Garut, Jawa Baratan. Kan seperti itu. Jadi pertama mata, telinga, badan. Iya, badan. Kan dan itu kakinya juga simetris kan, bagus. Simetris, utuh dan tidak pincang kan. Tidak pincang kan gitu lah. Itu sebenarnya kan nanti itu kambing itu kan sehat kan bisa dilihat. Mukanya itu tidak murung kan gitu. Piye ceria. Kambing tidak murung piye ya, bingung nih. Kalau antum yang setiap hari sama kambing, saya yakin tahu lah. Iya. Tahu model kambing murung sama kambing galau itu ngerti. Ya, kita sebagai orang awam, cara melihat kambing murung itu gimana? Gampang saat. Apa itu? Cuman bedanya kan kayak apa itu kambing kalau bahasa Jawanya ya. Bahasa Jawanya itu paling gampang lentruk gitu loh. Ngelentruk. Jadi kan itu malas obah. Iya, kepalanya cuman kayak nunduk gitu loh, kayak malas bergerak gitu kan. Cuman gitu. Dan nggak mau makan. Makannya cuma sedikit cimit-cimit. Cimit-cimit. Cipit-cipit gitu. ya. Ya cipit-cipit kan itu kalau ketika cimit-cimit berarti kambingnya itu tidak sehat kan. Bukan gitu. diet itu. Bukan kan gitu. Lah itu mau digemukkan diet kan gitu. Barangkali dia nggak mau gemuk. Iya. Kemudian matanya tadi kan saya nyinggung mata nggak buta. Yang kemudian matanya itu cerah Zat. Cerah itu ada kayak air-airnya gitu ya? Iya, cerah itu nggak meredup kan gitu. Kalau sakitnya dia agak meredup Zat. Ini kelopaknya toh? Kelopaknya ya. Oh, cerah kan agak berarti melek jelas. Iya, jelas kan gitu. Nah, biasanya kalau yang lentuk kan agak meredup gitu Zat. Nah, gitu. Kemudian apa itu di di mulutnya itu nggak mengeluarkan lendir gitu loh. Tidak mengeluarkan lendir. Iya, lendir kan gitu. Lendir itu sehat. Kalau di hidung itu kan ada agak bekas lembab, itu sehat gitu. Wajar kan gitu. Lembab tapi tidak menetes. Iya, nggak menetes kan seperti itu. Ya. Ada lagi tadi? Kemudian lincah. Jadi ketika kadang kan nggak bisa dilihat. Kalau kita milih kan nggak bisa ngelihat. Kan cuman dia kan mesti langsung lari itu muter kan gitu. Orang muter tuh kambing muter justru malah bagus sehat. Iya sehat. Karena kalau cuman dia itu gini nggak mau, jadi tanda-tanda ya. Tandanya sakit kan. Biasanya seperti itu. Kalau biasanya ada responnya cepat. Entah itu responnya dia lari atau responnya nanti kambing itu deketi yang yang datang. Kadang makan datang. Ya datang. Contoh itu tangan kita dekatkan, kadang itu jembus-jembus. Oh berarti itu normal. Kalau sakit nggak mungkin ngembus-ngembus. Nggak mungkin ngembus ya. Nggak mungkin ngembus-ngembus. Ya kayak menungso, nek larongan apa-apa ya wegah. Sama itu. Itu ya Mas ya. Apalagi ada lagi nggak? Kemudian yang cacat tadi, cacat kan tadi kan mungkin kebanyakan sekarang problematikanya kan satu pincang gitu kan. Itu kan sudah nggak masuk syarat sahnya. Ya, kalau pincang kan jelas gitu. Kita bisa lihat jelas gitu. Kemudian yang selanjutnya itu kalau cacat itu kan termasuk sekarang kan baru banyak di ternak-ternak itu kan ekornya kan diputus gitu. Diputus gimana maksudnya? Sejak kecil itu diputus. Untuk gemuk. Agar gemuk. Karena tujuannya gemuk. Karena protein di ekor banyak gitu. Iya, dia nggak masuk ke ekor kan gitu. Nah itu sebenarnya baru polemik di teman-teman kan gitu. Iya ini sah nggak seperti itu. Termasuk permasalahan. Iya, karena memotong yang ada. Yang ada kan gitu. Nah di situ ya masih mungkin kita menunggu yang pendapat fatwa yang kontemporer. Cuman yang saya dapatkan gitu kan. Ketika itu yang terputusnya tidak sepertiga itu masih sah. Tapi kalau masih udah full terpotong tidak. Kalau sah. Dalam kenyataannya motongnya full. Kenyataannya full. Nah, iya kan? Ya full. Cuman kadang kan alamiah ada kambing itu yang kanibal kadang. Tapi nggak banyak. Makan ekornya gitu. Ada sampai makan ekornya.
Wah. Sama telinganya itu digigiti. Makanya kadang telinganya juga suara kropes gitu ya. Kropos ya, kropos itu kan, kropos sampai sepertiga itu kan nggak sah nih. Ada seperti itu. Pelakunya kambing sendiri ada kayak gitu? Ada. Boleh. Tapi ya nggak banyak kan seperti itu. Kanibal, ya, manusia kanibal. Ada kok yang kanibal. Ya, gitu Ustaz. Aduh, Masya Allah. Gitu. Oke, baik Ustaz. Terakhir kali Ustaz. Iya. Indo Hanafam membuka peluang investasi nggak untuk teman-teman mungkin yang pengen gabung ke Indo Hanafam, yang pengen apa namanya ya titip atau bagaimana, itu gimana Ustaz? Ada nggak peluang itu ke situ? Iya. Ini sebenarnya di Indo Hanafam itu setiap tahun pasti membuka investasi ternak kambing. Karena apa? Karena memang kami itu kami merintis ternak kami itu memang tidak ada modal sama sekali, Ustaz. Sama sekali. Dulu saya awal mula punya ternak itu ya bermula cuman 2 ekor, Ustaz. 2 ekor, dan itu apa itu istilahnya beli kambingnya itu ya nggak minta uang orang tua gitu kan. Emang sendiri kita ngumpulkan dari uang gaji gitu kan. Uang gaji kita belikan seperti itu kan. Jadi awalnya cuma 2 ekor, Ustaz, gitu kan. Ya berjalannya proses gitu kan. Pelan-pelan nambah dan setiap tahun kita buka investor, Ustaz. Setiap tahun buka ya? Ya, buka investor ya ada, mungkin 3-4 investor. Polanya gimana Ustaz diantum? Polanya biasanya nanti pembagiannya 60 dan 40%. 60 untuk pengelola, 40 untuk lumayan investor. Besar juga gitu. Ya. Hitungannya untuk investor ya lumayan, cukup itu. Ya cukup kan. Kalau 40% kan tinggi. Tinggi. Dan ini kan jangkanya jangka pendek, Ustaz. Setiap tahun berarti ya? Yang kita buka biasanya sementara ini masih ketika momentum Idul Adha. Jadi pemeliharaan cuman jangkanya 3 bulan, 100 hari lah gitu kan bahasa 100 kita. hari, Ya, berarti 100 hari. Ramadan berarti? Biasanya kami patokannya pakai Hijriah, Ustaz. Ketika mau masukkan kambing itu kan pokoknya titiknya sepekan sebelum Ramadan. Oh gitu. Saya biasanya pakai sepekan sebelum Ramadan. Iya. Oke. Jadi saya patokannya Hijriah gitu. Oke, siap. Itu lebih syar'i gitu ya. Iya, kan gitu. Jadi teman-teman pokoknya sepekan sebelum Ramadan kambing harus masuk kan gitu. Iya. Karena kalau patokan Hijriah kan jelas. Maksudnya kan Ramadan Idul Adha kan juga Hijriah gitu. Kan seperti itu. Itu teman-teman ya, bagi teman-teman yang mau ikut andil di investor, selain mendapatkan keuntungan, tentunya kan juga bisa mendapatkan pahala juga karena menyiapkan hewan kurban. Masya Allah, luar biasa. Itu Ustaz, terima kasih, jazakumullah khairan. Susunya Masya Allah luar biasa. Nanti saya mau nyicipin yang putih, ada nggak? Oh ada itu, ada yang ori itu, Ustaz. Sebenarnya kita ada 6 varian, Ustaz. Ada 6 varian? 6 varian gitu ya. Coklat, putih. Coklat, gitu kan, ori. Putih ini apa, ori? Yang ini ori, Ustaz. Labanan Holison berarti kalau ori, tapi ini ada tambahan gula, Ustaz. Untuk pemanisnya sedikit. Berarti tidak murni, Ustaz? Ini ori tapi ada gulanya. Okay. Yang kedua ada plain, Ustaz. Plain apa itu? Plain itu ya sudah murni tanpa ditambah apa-apa. Biasanya kan gurih ya, rasanya gurih gitu. Iya, rasanya gurih, Ustaz. Yeah. Biasanya kan ada, mohon maaf kan, ada customer itu yang punya riwayat penyakit gula. Oke. Ya dia kan nggak pengen ada yang gulanya. Pengennya sehat tapi malah tambah sakit. Sakit kan gitu. Kita sediakan yang plain, Ustaz. Ya, oke. Ya, jadi tadi yang coklat ori dengan manis, gula gitu kan. Kemudian plain, nanti ada ya cappuccino. Cappuccino? Iya, ada. Nggak ada. Rasa cappuccino. Di sini qadarullah stoknya pas habis, Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan main ke Klaten ya. Boleh, silaturahmi. Boleh. Ini main Klaten. Ya nukone sombong. Mochaccino gitu kan? Mochaccino. Tadi apa yang keempat? Cappuccino, mochaccino. Yang terakhir apa itu vanilla, Ustaz? Yang paling best seller yang mana? Ya, biasanya itu yang banyak itu yang mochaccino sama vanilla, Ustaz. Ratusan habis. Oh, satu lagi ada, Ustaz. Yang strawberry ada, Ustaz. Berarti 7 sama plain tadi. Oke, 7 Masya Allah. 7 sama plain. Ini ada sosial medianya, Ustaz? Belum? Di situ kita belum pakai, Ustaz. Sosial media belum ada. Jadi nanti langsung datang ke alamatnya di mana? Di Dukuh Wunut, Tulung Klaten, di Jawa Tengah. Nomor yang bisa dihubungi lah sekalian barangkali gitu ya. Loh, saya yakin pemirsa ini ada yang mencari-cari susu kambing murni termasuk saya. Iya, benar. Masuk saya itu ya sebenarnya udah tahu tapi waduh ya lho ame rono jauh gitu. Iya. Tapi kalau pakai Klaten lali. Sebenarnya susu kambing itu banyak manfaatnya, Ustaz. Iya. Terlebih itu yang mempunyai riwayat penyakit pernapasan, Ustaz. Asma ya. Iya.
Itu saya punya customer, itu dia punya penyakit mungkin TBC akut. Paru-paru. Iya, paru-paruan itu. Dia sudah akut berobat kemana-mana nggak apa itu nggak ya? sembuh kan gitu. Qadarullah belum sembuh. Ya, belum sembuh ya, biasanya belum sembuh. Disarankan minum susu kambing. Dia baru dapat yang bubuk saat. Yang bubuk. Yang bubuk itu kan udah ada campuran kan biasanya. Iya, biasanya nggak 100% murni kan seperti itu. Ada perubahan sedikit kan gitu. Agak enak. Ya. Qadarullah di apa itu ada teman saya yang beritahu kalau saya itu peternak kambing perah kan gitu. Ya udah ngoling saya. Beli 1 liter Zat. Diminum seketika itu rasanya langsung terasa Zat. Maksudnya beda plong, napasnya plong, agak enak gitu kan. Ya suatu saat saya itu bilang, "Pak, kalau jenengan apa itu punya riwayat apa itu TBC saya." Ya maaf karena saya belum tahu latar belakangnya kan. Karena dia itu bicara sampai serak banget Zat. Kayak Zat, kayak apa namanya? Perokok berat gitu kan. Kalau jenengan ingin ingin apa itu ingin sehat minum susu kambing gitu kan, terapi dengan susu kambing, ya apunten, saya bahasanya ngapunten merendah gitu kan, ngapunten niki, jenengan juga harus mengurangi apa namanya rokok jenengan. Supaya bisa dari luar juga dapat, dari dalamnya juga terbantu karena tidak merokok tadi kan gitu. Tapi qadarullah ya, saya itu nanya seperti itu malah jawabannya gini, Mas, saya itu nggak ngerokok Mas. Masya Allah, saya kaget loh. Suara seperti itu nggak ngerokokan gitu. Padahal nafasnya susah itu. Susah itu gitu. Masya Allah, saya langsung sampai seperti itu ya. Tapi makanya setiap hari itu hampir kalau nggak 2 hari sekali atau setiap hari pasti beli yang murni ya. Nah, yang plain ya? Iya, yang murni. Gitu Zat. Baik gitu teman-teman. Iya. Susu sejuta manfaat. Masya Allah. Gitu. Namanya apa tadi? Hana God Milk ya. Kalau mau ngasih sponsor boleh ya. Insya Allah siap, Masya Allah ya. Masih banyak kok. Bismillah. Lanjut ditoto, Masya Allah. Boleh, siap. Gitu, matur nuwun sudah rawuh hadir di podcast FKM. Banyak insight ilmu yang kita dapatkan, semoga bisa menjadi bisa menjadi pahala lah buat antum untuk bisa memberikan banyak edukasi untuk kita, terutama dari perkambingan atau perpedusan tadi. Dan ternyata banyak sekali hal-hal perkambingan yang kita belum tahu, dan pembahasan kita, obrolan kita pada hari ini pun itu mungkin baru berapa persennya, 1% mungkin nggak ada itu, luas sekali ilmu perkambingan, sangat luas sekali. Gitu Ustaz, jazakumullah khairan atas kehadirannya, barakallahu fikum. Sekian, sampai ketemu lagi di podcast setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.